Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. baik, Nah, Pak. Baik. Pak, Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh anak kami, Muzakir. Silakan. Ya, Pak. A'udzu Billahi 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 minas 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 syaitonir syaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi 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 zidni zidni ilman 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 warzuqni warzuqni fahman fahman wa amalan amalan sholihan. sholihan. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada anak kami Muzakir yang telah memimpin doa ya. Baik, pagi hari ini Bapak absen dulu. Yunus Siregar, Hadir, Pak. Liliana, hadir Pak. Wulan Rismayana, Hadir, Pak. Muzakir Suparjo. Hadir, Pak. Berarti hadir semua. Hadir, Pak. Jukri nggak Kalau hadir, Pak. hadir. Jukri satu. Ya baik, kita lanjut. Pelajaran kita pada hari ini mengenai iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu apa itu qada dan apa itu qadar? Yunus, apa itu qada? Zakir, apa itu qada dan apa itu qadar? Ya, Yang Pak. lain lagi, siapa yang bisa? Tahu, Pak. Susah kali, Pak, materi kita nih, Pak. Paham kami, Nah, Pak. kalau nggak tahu, nah aku, kalau qada itu adalah keputusan Allah. Sedangkan qadar itu ketentuan. Kalau keputusan itu apa yang kita kerjakan itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita lanjutkan. Nah, coba lihat. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Qada secara harfiah berarti penetapan atau keputusan. Dalam konteks ini, qada merujuk pada keputusan Allah yang telah ditetapkan tentang segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, mencakup segala sesuatu yang sudah ditentukan sejak azali. Berarti apapun yang kita laksanakan itu sudah ditentukan oleh Allah di alam dunia ini. Berarti kita itu di alam kandungan udah ditiupkan ruh, berarti di situ ditentukan semua apa yang akan kita jalani untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai qadar. Qadar berarti ukuran ataupun takdir. Qadar merujuk pada ketentuan Allah tentang bagaimana segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya, meliputi dalam pelaksanaan dari keputusan tersebut. Berarti apa yang ditentukan tadi di alam kandungan tadi kita hanya menjalankan, udah ada ukurannya. Semuanya udah ada ketentuan. Kamu jadi ini, kamu jadi ini, udah ditentukan semuanya. Kita lanjut, ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran. Kalau dari Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Berarti udah ada takarannya. Kalau ukuran itu kan udah ada. Apa yang diputuskan Allah udah ada ukurannya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Al-Quran. Selanjutnya ada
berdasarkan hadis Nabi Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang artinya ketahuilah sesungguhnya amal itu bergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti di sini kita itu sebagai siswa harus berniat baik. Baik, Kita Pak. buat niat kita pasangkan niat kita anak-anak. Karena dengan kita pasangkan niat kita itu, kita menjadi keinginan kita itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. 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 Yang ketiga ada prinsipnya. Prinsip iman kepada qada dan qadar di sini. Percaya pada pengetahuan Allah yang maha luas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Pengetahuannya meliputi segala hal dan tidak terbatas oleh waktu. Jadi di sini dijelaskan yang belum pun terjadi Allah udah tahu karena Dia yang menciptakan kita. Kita, Berarti kita itu harus melaksanakan perintahnya. Tapi SD kita masih anak-anak, kita latih diri kita supaya bisa menjalankan perintahnya. Selanjutnya, mengakui ketentuan dan takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah menjadi bagian dari takdir Allah. Ini mencakup kesedihan, kesuksesan, dan kegagalan. Anak-anak pernah merasa bahagia enggak? Pernah, Pak. Kenapa? Nah, Kenapa? Dapat berarti itu dapat udah uang jalan ditentukan bahagia, Allah. Pak. Ada enggak Ya, merasa Pak. sedih? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa? Berarti sedih itu Banjir pun baru-baru ini, Pak. udah ditentukan. Ada merasa takut enggak? Ada, Pak. Orang Pak. takut, Pak. Apa Hmm. mati lampu? Takut Takut kan Ada saya, sama Pak. kadang siapa, mati lampu anak? takut. Ini takutnya sama siapa? Sama hantu, Pak. Ya, Berarti hantu, Pak. itulah salah kita. Takut itu hanya kepada Allah. Allah. Oh, Itu gitu, Pak ya. Pada namanya Allah, Pak ya. karena datangnya semua dari Allah. Allah. Oh, itu, Pak. Insya Selanjutnya, Allah. ada kewajiban untuk berusaha meskipun percaya pada qada dan qadar, umat Islam tetap diwajibkan untuk berusaha dengan maksimal dalam setiap aspek kehidupan. Qada dan qadar tidak menghilangkan tanggung jawab untuk berusaha dan berikhtiar. Apa itu ikhtiar, anak-anak? M. Yunus, tahu nggak? Ikhtiar itu apa, Pak ya? Aduh. Hmm. Lupa pun saya, Pak. Apa ikhtiar itu, Pak? Zakir, ada tahu? Ikhtiar? Udah lupa, Pak. Ada yang lain mungkin bisa bantu anak-anak? Apa Ikhtiar itu? itu menurut saya, Pak, Hmm. melakukan usaha, cuman kita tidak tergantung kepada usaha kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya melakukannya. Bagus anak-anak. Karena usaha itu kan diwajibkan untuk kita semua. Kalau hasilnya kan Allah yang tahu. Kita mana tahu Pak. ketentuan takdir yang udah dibuat oleh Allah. Yang keempat itu ada sabar dan syukur. Ketika kita menghadapi ujian dan musibah, seorang mukmin diharapkan untuk bersabar. Sebaliknya, saat menerima nikmat, hendaknya bersyukur. Kedua sikap ini adalah manifestasi dari iman kepada qada dan qadar. Berarti kita baik senang, baik takut tadi, berarti kita harus bersabar. Mendapat nikmat kita harus bersyukur kepada Allah. Syukur. Ya, Pak. Selanjutnya, ada pengaruh iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari.
Mengatasi kesulitan dengan iman kepada qada dan qadar, seseorang dapat lebih mudah menerima dan menghadapi berbagai ujian dalam hidup dengan kesabaran dan ketenangan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas ibadah, memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, membuat seseorang lebih fokus dalam beribadah dan melakukan kebaikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dan yang terakhir, menghindari putus asa. Dengan adanya qadar tadi, kita percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, membantu seseorang untuk tidak mudah putus asa dan terus berusaha dengan penuh keyakinan. Pada anak-anak kami, ada mau tanyakan sebelum kita lanjutkan sesi selanjutnya? Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas? Pak. Nah, kalau udah Ya, jelas, Pak. kita bagi menjadi 2 kelompok. Pilih masing-masing ketua kelompoknya. Yang Bapak perempuan, milih Pak. yang perempuan sama Supaya adil, perempuan, Pak. yang laki-laki, laki-laki. Udah siap? Iya, Dua Pak. kelompok aja, Pak ya. Iya, 2. Pak. Biar tahu kita. Pak. Karena kita melatih untuk tidak berdekatan dengan muhrimnya. Oke. Iya, Pak. Berarti di sini ada 2 kelompok. Ini apa bagikan LKPD-nya. Lihat petunjuk di LKPD. Setelah dilihat, dibaca, setelah itu diskusikan, lihat buku yang relevan dengan LKPD. Udah kerjakan, waktunya nggak banyak, hanya sekitar 10 menit. Kan bisa itu anak-anak? Bisa, Pak. Kan masih Insya Allah bisa, semangat? Pak. Ntar lagi istirahat, Pak. Ya, semangat mau Yunus, istirahat masih itu, Pak. semangat aku? Masih semangat, Pak. Oh, kalau semangat mantap. Ya, Pak. Kerjakan terus, biar cepat kita istirahat. Waktunya 10 Ya, menit Pak. cuma. Ya, Pak. Kerjakan, diskusikan. Yang dilihat itu bukunya. Kalau nggak ada di materi kita tadi, cari buku yang berkaitan dengan materi tadi. Buku paket, ataupun buku Al-Quran, ada di situ. Ya, Pak. Bentar lagi, Pak. Mau siap nih, Pak. Udah siap, Naku? Bentar lagi, Udah, Pak. Pak. Jangan Pak. lama-lama, cepat, tepat, selesai. Istirahat Ya, kita Pak. terus. Ya, sedikit lagi nih, Pak. Sedikit lagi, Pak. Tunggu, Pak. Pak, sekali lagi Pak. Nah, kalau Bapak sabarnya itu menunggu. Yang penting kalian Ya. itu pandai mengerjakan Ya, Pak. tugas. Iya, Pak. Yang mana? Risma udah siap. Liliana udah siap. Risma tidur tuh, Pak. Risma tuh, Iya, Pak. Ulan Pak. tuh. Tadi Pak. Ngantuk dah Ulan tuh, Pak. Jangan ngantuk. Itu makanya Ah. begitu pergi sekolah makan dulu biar nggak ngantuk. Itulah, Udah? Pak. Ulan tuh gitu, Pak. Pak. Nah, kalau Kebiasaannya udah, Pak Ulan tuh. yang kelompok dari Oh, gitu. laki-lakinya dipersilakan. Saya, Pak, baca apa, Pak? Saya, Pak. Silakan M. Yunus. Mantap ini M. Yunus nih ya. Ya. Baik, Pak. Saya bacakan, Pak. Nah, Udah, Pak. Udah, Pak. terima Udah mantap, kasih. Pak. Mantap jawabannya. Memang dia mantap kini. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk Yunus. Makasih, Pak. Selanjutnya kelompok 2. Iya, Pak. Lanjut. Ulan, bacakan terus. Dah, Pak. Mantap. Jadi dari diskusi kita tadi, kita udah dapat melaksanakan tugas kita, mendengar, membaca, menyimak, udah bisa semuanya. Berarti untuk pelajaran hari ini diskusi tadi udah tuntas. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini ada tugas
dikerjakan di rumah ada 5 soal, kerjakan minggu depan Bapak periksa. Jangan nggak dikerjakan, kerjakan di rumah ya anakku. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Nah, mungkin sebelum kita tutup, adapun kesimpulan kita pada hari ini mengenai pelajaran ini, iman kepada qada dan qadar merupakan aspek penting dalam kehidupan seseorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip ini, kita dapat menghadapi segala situasi hidup dengan lebih baik, dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kesyukuran. Berarti kita harus motivasi diri kita, walaupun udah ditentukan qada kita oleh Allah, kita harus berusaha. Usaha. Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.